Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian, sebelumnya kami berterima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan siklus konversi bab 11 hari ini. Sebelum kami memulai memaparkan materi yang akan kami jelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rani Intan dengan rekan saya. Saya di tester. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dita Esther. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang siklus konversi, yang dimana siklus konversi itu merupakan siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi, barang atau jasa, yang siap untuk dijual. Nah, dalam siklus konversi ini, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Nah, selanjutnya itu ada dalam perusahaan jasa, siklus ini terdiri dari atas sistem pengajian dan sistem akuntansi biaya. Lalu, dalam perusahaan dagang, siklus ini terdiri dari atas sistem pengajian dan sistem persediaan. Lalu, yang terakhir itu ada dalam perusahaan dalam perusahaan manufaktur, siklus ini terdiri atas sistem pengajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Nah, Akar agar diperoleh pemahaman tentang perbedaan tersebut secara lebih komprehensif, sini aku akan menjelaskan di dalam tabel di mana berjudul dengan sistem aplikasi dalam siklus konversi. Nah, dalam tabel ini terdapat tiga bagian di mana sistem, tujuan, dan jenis perusahaannya. Untuk sistem penggajian dapat tujuan yaitu menghitung gaji karyawan, mencetak cek, memelihara catatan gaji kumulatif. Yang terdapat jenis perusahaannya itu adalah jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua itu ada sistem persediaan, yang dimana tujuannya itu untuk memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah persediaan tertentu memerlukan penambahan. Nah, jenis perusahaan dalam sistem persediaan itu ada dua, yaitu dagang dan manufaktur. Lalu, ada yang terakhir itu ada sistem produksi atau akuntansi biaya, yang dimana memiliki tujuan yaitu menentukan kos produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Nah, jenis perusahaannya itu ada jasa dan manufaktur. Lalu, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem aplikasi dalam siklus konversi. Memproses 5 jenis transaksi, yaitu pembelian barang, penjualan barang, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Transfer barang dalam proses ke produk jadi, dan penggajian. Nah, di sini terdapat tabel juga, yaitu di mana berjudul tentang jenis transaksi dan dokumen yang berhubungan. Nah, di tabel ini terdapat dua bagian, yaitu jenis transaksi dan dokumen yang terkait. Di mana yang pertama itu ada jenis transaksi pembelian barang, yang memiliki dokumen yang terkait itu ada order pembelian dan laporan penerimaan barang voucher. Yang kedua, jenis transaksi penjualan barang. Dokumen yang terkait ada tiga, yaitu satu, order penjualan, kedua, nota pengiriman, dan yang ketiga, faktur penjualan. Untuk yang ketiga, jenis transaksi transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Dokumen yang terkait itu ada permintaan bahan baku dan tiket kerja. Yang keempat, ada jenis transaksi transfer barang dalam proses ke produk jadi. Dokumen yang terkait itu ada perintah produksi. Yang terakhir, ada jenis transaksi
penggajian, yang dimana dokumen yang terkait itu ada kartu jam kerja dan otorisasi gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani. Di sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Sebuah sistem persediaan memproses dua jenis transaksi yang telah dibahas dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kedua transaksi tersebut yaitu transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang. Dalam transaksi pembelian barang, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi ini tergantung pada metode yang digunakan untuk akuntansi persediaan, yaitu dengan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Dalam metode periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Catatan yang diselenggarakan adalah catatan untuk menampung transaksi pembelian barang dagangan, dan catatan ini diberi nama rekening pembelian. Dalam metode perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Dengan catatan ini, maka posisi persediaan dapat diketahui setiap saat karena dengan digunakannya komputer untuk mengolah data akuntansi, kendala yang dihadapi pada masa lalu dapat dieliminasi. Sehingga aktivitas pencatatan dapat dilakukan dengan cepat dan juga akurat, serta menghasilkan berbagai informasi yang penting untuk pengendalian perusahaan. Di bagian transaksi penjualan barang, perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal ketika terjadi transaksi penjualan. Dengan demikian, harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal. Hasil penjumlahan ini disebut harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, perusahaan akan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pada akhir periode, saldo akhir pada rekening harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Next. Di sini terdapat laporan yang dihasilkan dalam sistem persediaan, mencakup laporan status persediaan, laporan per jenis persediaan, laporan pemesanan kembali, dan laporan hasil perhitungan fisik persediaan. Laporan status persediaan itu berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Laporan per jenis persediaan dalam sistem online real-time ini karyawan perusahaan mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan ini dihasilkan. Ada dua pilihan untuk mengetahui informasi tersebut, itu bisa dengan mencatat ke kertas atau bisa melihat di layar monitor. Laporan pemesanan kembali mengidentifikasikan jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Dan laporan hasil penghitungan fisik persediaan berisi hasil penghitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya, catatan akuntansi dalam sistem persediaan. Dalam catatan akuntansi di sistem persediaan ini terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu ada sistem manual dan juga ada sistem berbasis komputer. Dalam sistem manual ini, perusahaan yang menggunakan metode perpetual membutuhkan sebuah rekening pembantu persediaan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada setiap jenis barang. Rekening pembantu ini sering disebut dengan kartu persediaan. Dalam sistem berbasis komputer, apabila perusahaan masih menggunakan pendekatan file, maka tata cara pencatatannya itu masih sama dengan sistem manual. Catatan akuntansi yang diselenggarakan terdiri atas dua file, yaitu ada file induk atau master file dan file transaksi atau transaction file. Next, selanjutnya saya akan membahas prosedur pemrosesan transaksi persediaan. Gambar yang di samping menunjukkan diagram alur proses dari aplikasi persediaan
dan berikut penjelasan yang akan saya jelaskan. Proses ini dimulai dari dokumen laporan penerimaan barang yang masuk dalam sistem. Laporan penerimaan barang ini kemudian melewati pemrosesan komputer, yaitu proses validasi dan juga update. Di tahap ini data akan diverifikasi dan diperbaharui jika diperlukan saja. Setelah divalidasi, data tersebut akan diperbaharui di dalam penyimpanan online, yaitu file induk persediaan, yang merupakan tempat penyimpanan utama untuk informasi persediaan yang dimiliki. Setelah update di file induk persediaan, data tersebut bisa diproses dalam transaksi persediaan yang bisa melibatkan penambahan atau pengurangan stok sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Catatan eh, data transaksi tersebut kemudian dicetak dan diringkas untuk kepentingan pelaporan yang lebih lanjut. Ringkasan tersebut menghasilkan dokumen laporan kontrol yang berfungsi sebagai laporan untuk mengawasi persediaan. Selain dokumen laporan kontrol, sistem ini juga dapat mencetak dokumen laporan pemesanan kembali jika persediaan perlu ditambah. Ringkasan dari seluruh proses ini akhirnya disimpan dan penyimpanan online yaitu file ringkasan buku besar untuk pencatatan akuntansi yang lebih besar lagi. Selanjutnya, next. Nah, ada pengendalian aplikasi. Berikut ada 3 jenis contoh pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan. Pertama itu ada jenis inputnya. Ada 2 uji prosedur pengendalian, yaitu ada uji kelengkapan, dapat melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kuantitas barang pada laporan penerimaan barang, dan dapat melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang, kuantitas barang, nomor akun, buku besar pada formulir permintaan bahan baku. Uji yang kedua itu ada uji validitas. Dapat melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Jenis yang kedua itu ada pemrosesan. Prosedur pengendaliannya itu dapat dilakukan dengan penghitungan data. Program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan yaitu sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka itu kredit adalah sama dengan angka pada bukti permintaan bahan baku. Jenis yang ketiga itu ada jenis output. Prosedur pengendaliannya itu pengawas data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Dites. Di sini ada sistem produksi, yang dimana sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Siklus ini juga berkaitan erat dengan subsistem yang lain. Hubungan antara sistem produksi dan subsistem lainnya secara komparatif yaitu satu, siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk, apa yang dipesan, dan ramalan penjualan kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat jumlah persediaan inventory level. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Lalu yang kedua ada informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Yang ketiga ada informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia dan sumber sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Lalu yang terakhir itu adalah informasi tentang kos produksi
dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Nah, untuk yang tadi aku udah jelasin, untuk melihat gambarnya, itu ada di halaman 339 buku SIA, buku Sistem Informasi Akuntansi, edisi 5. Ini ya guys, ini ya siklus ya. Oke, selanjutnya itu sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan memainkan peranan penting dalam sistem produksi. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting untuk pembuatan keputusan tentang yang pertama komposisi produk, produk apa yang akan dibuat, lalu kedua penentuan harga jual produk, yang ketiga adalah perencanaan dan alokasi sumber daya. Yang terakhir itu ada manajemen biaya. Aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi meliputi yang pertama perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga kegiatan produksi, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Dan untuk gambar gambar diagram aktivitas dalam sistem produksi ada di halaman 340 di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 5. Nah, untuk perancangan produk. Perancangan produk merupakan tahap awal dari sistem produksi. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah. Antara satu tujuan dan tujuan lainnya seringkali berbenturan sehingga menyebabkan aktivitas perancangan produk menjadi sebuah aktivitas yang rumit dan menantang. Dokumen yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah pertama, daftar kebutuhan bahan atau bill of material yang dimana berisi rincian bahan baku baik spesifikasi, kode, nama, dan kuantitas setiap jenis bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Dan kedua, ada daftar kegiatan operation leads atau rating sheet yang yang menetapkan tenaga kerja dan persyaratan mesin yang akan digunakan untuk membuat produk. Dokumen ini juga menguraikan secara rinci tahap-tahap yang diperlukan untuk membuat produk. Nah, yang kedua itu adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Tahap kedua dari sistem produksi adalah membuat perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuan dilakukannya tahap ini adalah produksi dilakukan seefisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan kemungkinan permintaan jangka pendek tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebihan. Lalu untuk membuat rencana produksi tersedia dua metode yang umum dipakai yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manufaktur atau bisa disebut juga manufacturing research planning atau bisa disebut juga MRP 2. Metode ini merupakan metode yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang saat ini dilakukan perusahaan dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan pembelian yang diramaikan akan terjadi. Sistem ini sering disebut dengan push manufacturing system karena barang diproduksi atas dasar ekspektasi permintaan konsumen. Lalu kedua ada sistem manufaktur just in time atau JIT. Tujuan sistem ini adalah untuk meminimumkan dan menghilangkan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Penggunaan JIT sering disebut dengan full manufacturing system karena barang hanya diproduksi untuk merespon permintaan konsumen. Selanjutnya ada proses produksi.
yaitu tahap ketiga dalam sistem produksi adalah proses pembuatan produk. Aktivitas yang terkait dalam proses produksi ini bervariasi, tergantung pada tingkat kompleksitas produk yang dihasilkan dan teknologi pemrosesan yang digunakan. Penggunaan berbagai macam teknologi atau TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut dengan Computer Integrated Manufacturing atau bisa disebut CIM. Dapat mengurangi biaya produksi dalam jumlah banyak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Sistem akuntansi biaya. Tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya adalah menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan keputusan tentang komposisi produk. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem informasi akuntansi akan mengumpulkan data biaya yang dikelompokkan ke berbagai kelompok. Kemudian, membebankan biaya tersebut kepada berbagai objek biaya, produk, dan unit organisasi. Next, jenis-jenis sistem akuntansi biaya yang umumnya digunakan oleh sebuah perusahaan yaitu eh, dibagi menjadi dua, yaitu sistem penentuan harga pokok pesanan dan sistem penentuan harga pokok proses. Sistem penentuan harga pokok pesanan itu membebankan biaya, biaya ke kelompok produksi tertentu, misalnya seperti pesanan. Cara ini digunakan apabila produk yang digunakan dan dijual memiliki spesifikasi yang berbeda atau heterogen. Sistem penentuan harga pokok proses membebankan biaya kepada setiap proses atau departemen produksi, kemudian menghitung rata-rata biaya produk per unit, dan metode ini juga digunakan perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang sama atau sejenis secara massal. Laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya umumnya berupa laporan kontrol dan laporan harga produk pokok produksi. Laporan kontrol atau control report memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Sistem akuntansi biaya biasanya menggunakan laporan ini untuk mengiktisarkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Laporan harga pokok produksi atau production cost report. Sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda-beda. Ada jenis laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi. Ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produk. Next. Selanjutnya, catatan akuntansi yang diselenggarakan sistem akuntansi biaya dapat dilakukan dengan manual dan juga menggunakan komputer. Secara manual, pertama, perusahaan jasa dan manufaktur menggunakan sebuah kartu harga pokok produksi yang berfungsi sebagai kartu pembantu untuk rekening persediaan pokok dalam proses. Yang kedua, jika perusahaan menggunakan sistem harga pokok pesanan. Ini dibuat satu halaman untuk setiap pesanannya. Dan yang ketiga, jika perusahaan menggunakan sistem harga pokok proses. Ini dibuat dalam satu halaman untuk setiap pusat biaya. Untuk mencatat informasi dalam catatan ini, bisa digunakan arsip order produksi. Next. Yang menggunakan komputer itu ada dua. Yang pertama, catatan akuntansi yang sama seperti eh, manual tadi. Filenya itu terdiri atas file induk atau bisa juga disebut master file dan file transaksi atau bisa juga disebut transaction file. File induk ekuivalen dengan rekening buku besar dan file transaksi ekuivalen dengan jurnal pada sistem manual.
Yang kedua, dalam sistem database, data biaya akan ditampung dalam subskema secara independen. File yang diselenggarakan itu terdapat file pusat biaya dan file harga pokok pesanan. Next. Di gambar yang sudah tertera di layar, terdapat prosedur akuntansi biaya manual yang bersifat manual. Berikut penjelasannya. Dimulai dengan laporan order ulang jika bahan itu perlu dipesan ulang. Pengawas produksi menerima dokumen laporan ini dan membuat kegiatan manual yaitu jadwal produksi. Berdasarkan jadwal, dibuat dokumen rangkap yaitu order produksi 1 dan order produksi 2 yang kemudian diverifikasi. Eh, order order produk 1 diteruskan ke bagian gudang untuk mengeluarkan bahan. Gudang mengeluarkan bukti permintaan bahan sebagai bukti permintaan dan pengeluaran bahan. Menerima dari eh, dokumen lengkap dari order produksi 2 pada bagian akuntansi biaya, yaitu produksi dan siapkan kegiatan manual catatan biaya. Menggunakan dokumen bukti permintaan bahan untuk mencatat biaya yang berkaitan dengan produksi. Lalu dilanjut dengan kegiatan manual mencatat biaya produksi pada catatan biaya dan mengeluarkan order produksi final untuk mencatat proses yang telah selesai. Setelah semua biaya sudah dicatat, dilakukan lagi kegiatan manual perhitungan harga pokok per unit yang menghasilkan dokumen jurnal voucher untuk pencatatan keuangan pada halaman berbeda yaitu eh, akuntansi keuangan. Pada bagian pabrik, kita bisa lihat memulai dari order produksi 1 dari penghubung dalam halaman A berdasarkan permintaan dari gudang atau pengawas produksi. Membuat kegiatan manual bukti permintaan bahan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan dan dihubungkan ke penghubung dalam halaman B. Selanjutnya melakukan kegiatan manual produksi dan membuat produk sesuai dengan order. Kemudian menyiapkan kegiatan manual, yaitu tiket kerja yang memuat detail pekerjaan untuk setiap prosesnya. Setelah pekerjaan selesai, disiapkan kegiatan manual lagi pada order produksi final yang mencatat bahwa produksi telah selesai dan siap untuk langkah berikutnya. Next, selanjutnya akan dibahas oleh Dita Esther. Oke. Eh, Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi biaya berbasis komputer, di mana terdapat 4 bagian bidang, yang di mana 1 gudang, kedua pengawasan produksi, yang ketiga departemen pengolahan data, yang keempat adalah pabrik. Untuk gudang, yang pertama kita akan membuat sebuah dokumen, yaitu laporan order utang. Lalu akan dikirimkan dokumen tersebut ke dalam bidang pengawasan produksi. Lalu, dokumen tersebut akan melakukan kegiatan manual, yaitu jadwal produksi. Nah, setelah melakukan kegiatan manual, akan diteruskan ke sebuah dokumen rangkap, yang dimana dokumen rangkap 1 order produksi akan dikirimkan ke sebuah penghubung dalam sebuah halaman A, yang kedua kirim ke penghubung dalam sebuah halaman E. Lalu, untuk penghu- kita kembali lagi ke sebuah bidang gudang, yang dimana penghubung dalam sebuah halaman B akan membuat kegiatan manual, yaitu mengeluarkan bahan, lalu akan dimasukkan ke dokumen bukti permintaan bahan. Lalu dokumen bukti permintaan bahan tersebut akan diteruskan ke sebuah departemen pengolahan data. Untuk penghubung dalam sebuah halaman E,
yang di dalam pengawasan produksi dikirim ke sebuah departemen pengolahan data. Lalu dokumen tersebut akan membuat pemrosesan komputer akan membuat akan dimasukkan ke dalam sebuah data online yaitu entry data produksi. Lalu, entry data produksi ini akan diteruskan ke sebuah pemrosesan komputer yaitu buat file HP pesanan. Nah, di dalam pemrosesan komputer ini terdapat penghubung dalam sebuah halaman F. Nah, untuk pemrosesan komputer buat file HP pesanan tersebut memiliki dua dua disk bermagnet itu yang bernama file HP pesanan. Lalu akan membuat sebuah disk bermagnet transaksi biaya. Lalu akan dikirimkan ke pemrosesan komputer yaitu hitung HP per unit dan cetak laporan HP produksi. Sebelum itu kita kembali ke dalam penghubung dalam sebuah halaman C yang dimana akan membuat tiket sebuah dokumen tiket kerja. Nah, dokumen permintaan bahan yang terdapat di dalam gudang akan digabung dengan dokumen tiket kerja yang menjadi satu yang itu melakukan pemasukan data online, yaitu entry data produksi yang akan dikirimkan ke sebuah file penghubung dalam sebuah halaman F. Lalu, untuk penghubung dalam sebuah halaman D akan membuat dokumen laporan produk jadi, lalu akan melakukan pemasukan data online entry data produksi yang akan dikirimkan ke pemrosesan komputer tersebut. Nah, eh, di dalam pemrosesan komputer terdapat dua dokumen yang dimana jurnal voucher dan dokumen laporan HP produksi. Untuk dokumen jurnal voucher terdapat arsip arsip urut nomor yang akan dikirimkan ke akuntansi keuangan. Lalu untuk pabrik A yang terdapat di pengawasan produksi akan dikirimkan ke sebuah bidang pabrik beserta dokumen order produksi 1. Nah, di dalam dokumen itu kita akan melakukan kegiatan manual yang dimana buat bukti permintaan bahan. Lalu kegiatan manual ini terdapat dua proses yang dimana yang pertama itu adalah membuat kegiatan manual, membuat produk. Lalu kita melakukan kegiatan manual yaitu membuat tiket kerja. Setelah itu dalam sebuah kegiatan manual membuat tiket kerja ini terdapat dua kegiatan dua pemrosesan lagi yaitu yang pertama kegiatan manual yaitu membuat laporan produk jadi. Lalu akan dikirimkan ke sebuah dokumen yaitu lab produk jadi. Dan dokumen tersebut akan dikirimkan ke dalam penghubung dalam sebuah halaman D. Nah, untuk kegiatan membuat tiket kerja tersebut juga akan dikirim ke sebuah dokumen yang dimana tiket kerja yang akan dikirimkan ke penghubung dalam sebuah halaman C. Nah, kita balik lagi ke atas, yang dimana kegiatan manual buat bukti permintaan bahan tersebut akan membuat dokumen yang bernama bukti permintaan bahan. Nah, dokumen tersebut akan dikirimkan ke penghubung dalam sebuah halaman B. Oke, next. Nah, di sini sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian.
Nah, sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengolahan karyawan perusahaan secara efektif. Lalu, kegiatan penting yang tercakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru. Yang kedua, pelatihan atau training karyawan baru. Yang ketiga, penetapan atau placement atau penugasan karyawan baru. Yang keempat adalah penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya. Yang kelima, evaluasi kinerja karyawan. Yang keenam, pemberhentian karyawan. Oke, di sini terdapat diagram yaitu hubung antara sistem penggajian dan sistem lainnya. Nah, di dalam sebuah sistem penggajian ini terdapat eh, enam enam departemen atau bagian. Yang dimana yang pertama itu sistem penggajian tersebut mengirimkan laporan-laporan ke sebuah departemen manajemen sumber daya manusia yang akan memprosesan. Setelah diproses, eh, sumber daya manusia ini akan melakukan kegiatan melakukan alur yang dimana perubahan gaji yang akan dikirimkan ke sebuah sistem penggajian. Nah, setelah itu sistem penggajian ini akan mengirimkan laporan-laporan tersebut ke dalam macam-macam departemen. Nah, setelah melakukan macam-macam di dalam departemen tersebut, akan mengirimkan sebuah data jam kerja dan kehadiran karyawan tersebut itu. Lalu, di sistem penggajian akan melakukan laporan pajak dan PPh yang akan dikirimkan ke lembaga-lembaga pemerintah. Nah, lembaga-lembaga pemerintah ini akan mengirimkan peraturan dan tarif pajak. Untuk yang keempat, ada sistem penggajian tersebut melakukan cek terhadap karyawan. Nah, karyawan ini mendapatkan potongan gaji yang akan dikirimkan ke sistem penggajian. Nah, sistem penggajian ini akan mengirimkan cek gaji ke sebuah bank. Yang terakhir itu ada sistem pengajian akan mengirimkan cek dan laporan ke asuransi dan perusahaan lainnya. Nah, asuransi dan perusahaan lainnya akan melakukan kegiatan yaitu intrusif dan perubahan tarif yang akan dikirimkan ke sistem penggajian tersebut. Untuk diagram tersebut terdapat ada di halaman 358 buku sistem akuntansi buku sistem informasi akuntansi edisi 5. Dan next, berikutnya di sini terdapat gambar diagram arus data pengajian yang terdapat ada di halaman 360. Nah, lalu di sini aku akan menjelaskan tentang prosedur penggajian manual, di mana terdapat ada 6 bagian di mana supervisor, karyawan, bagian gaji, bagian utang, akuntansi, dan keuangan. Nah, untuk Departemen Personel, berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan sebagai berikut. Nah, lembar 1 ini diserahkan ke karyawan yang bersangkutan, yang kedua diserahkan ke bagian gaji, yang ketiga diserahkan ke penyelia atasan langsungnya, yang terakhir adalah diarsipkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan ref- referensi referensi diarsipkan urut abjad. Nah, untuk supervisor atau penyelia, setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan schedule
kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Nah, setelah itu, menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja, yang dimana dalam sebuah dokumen rangkap. Setelah diperiksa jam, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Nah, untuk karyawan baru, setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh dokumen schedule kerja dari atasan langsungnya. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkan dalam kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungnya. Lalu, di bagian gaji menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru. Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan yang kumulatif mana lagi? Catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan urut abjad. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak dua, dok- dua lembar dan mendistribusikannya ke dalam dokumen rangkap. Yang pertama akan diserahkan ke bagian keuangan, yang kedua akan diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian ini akan melakukan hal-hal tersebut, yang dimana akan mengarsipkan kartu jam kerja ke urut abjad, lalu memperbarui catatan gaji kumulatif dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad. Lalu di bagian keuangan, atas dasar daftar gaji yang diterima, bagian ini membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank dan menyetorkannya ke bank, lalu membuat dan menandatangi cek gaji serta membayarnya kepada karyawan. Lalu yang terakhir itu ada bidang akuntansi. Setelah menerima tembusan bukti setor bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya ke tanggal. Lalu, kegiatan terakhir, bagian akuntansi akan membuat sebuah jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar. Okay, next. Nah, di sini aku juga akan menjelaskan tabel pengendalian intern sistem penggajian manual, di mana terdapat 4 aktivitas, yaitu aktivitas pertama, yaitu otorisasi transaksi, yang dimana gaji penyelia mengotorisasi bagian keuangan menyetujui. Lalu aktivitas kedua, pengamanan terhadap aset dan catatan, di mana cek gaji dibuat atas dasar daftar gaji yang disusun secara benar, lalu bernomor urut tercetak, lalu hanya ditandatangani jika dibuat dengan benar, lalu digunakan sistem imprints rekening bank khusus gaji. Yang kelima ada didistribusikan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses gaji. Yang keenam ada diselenggarakan catatan cek yang masih beredar. Yang terakhir itu ada diselenggarakan catatan cek yang tidak dapat dicairkan. Lalu aktivitas yang ketiga ada pemisahan tugas, yang dimana pencatatan waktu kerja dan bagian gaji dan bagian pengeluaran kas. Lalu bagian gaji dan Departemen Sumber Daya Manusia.
Lalu aktivitas yang terakhir itu ada dokumen dan catatan yang memadai, yang dimana pertama daftar karyawan dan tarif gaji yang terkini diperoleh dari Departemen Sumber Daya Manusia, lalu kartu jam kerja dikaji ulang, dan yang terakhir pembuatan daftar gaji ulang. Next, di sini ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya, di mana fungsi kedua dari sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik adalah untuk memungkinkan dilaksanakannya aktivitas pengawasan dan pengendalian yang memadai guna menjamin bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Tujuannya, pertama, sebuah transaksi telah diotorisasi secara tepat. Kedua, semua transaksi yang telah dicatat adalah filed. Yang ketiga, semua transaksi yang filed dan telah diotorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi telah dicatat secara akurat. Yang kelima, semua aset dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani. Ancaman yang terdiri dari sistem manajemen sumber daya manusia itu ada karyawan yang tidak mumpuni dan tidak jujur, dan kedua ada pelanggaran terhadap peraturan, tiga pengubahan file induk gaji secara tidak sah, empat data jam kerja tidak akurat, lima pemrosesan gaji yang tidak akurat, enam pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji, tujuh kehilangan data atau pengungkapan data yang tidak sah. Next. Oke, Oke, sekian dari kelompok 8, yaitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.